Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Zoom, yakni bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan fitur breakout rooms di aplikasi Zoom. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentunya terkait apa itu breakout rooms. Jadi breakout rooms itu adalah fitur yang dimiliki oleh Zoom yang fungsinya untuk membagi peserta online meeting kita ke dalam beberapa kelompok atau rooms. Gambarannya seperti ini. Misalnya kita akan melaksanakan pembelajaran online atau webinar. Dalam kegiatan tersebut akan ada sesi diskusi kelompok. Tentu akan tidak efektif ketika kita melakukan diskusi di room meeting kita, atau saya beri nama main room kita, tempat kita berkumpul semua di awal. Itu tidak akan efektif karena akan terlalu banyak peserta, sehingga kita harus membagi mereka ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil atau rooms. Dalam pelaksanaannya nanti tentunya kita sebagai host masih bisa mengontrol pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok tersebut. Kita akan bisa masuk ke masing-masing rooms yang sudah kita buat, dan tentu kita akan memberi batasan waktu kepada mereka. Setelah waktunya selesai, maka mereka akan kembali ke main room kita atau tempat meeting awal kita. Mereka akan kembali. Seperti itu gambaran sederhana dari pemanfaatan breakout rooms ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkannya. Langkah pertama tentunya kita membuka browser kita masing-masing. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pada bagian pencarian ini kita ketikkan zoom.us, kemudian kita enter. Kita akan masuk ke web Zoom. Kita tunggu. Langkah selanjutnya kita menuju ke akun saya. Tentu nanti disesuaikan saja karena ada yang sudah berbahasa Indonesia, ada yang masih berbahasa Inggris. Ini akun saya kebetulan sudah berbahasa Indonesia, jadi tulisannya semua dalam bahasa Indonesia. Kita klik akun saya untuk masuk ke akun kita masing-masing. Ini adalah akun saya yang tentunya sudah berisi foto dan identitas-identitas lainnya. Bagi yang belum membuat akun, silahkan akunnya dibuat. Bagaimana cara membuat akun atau memulai menggunakan aplikasi Zoom itu sudah pernah saya berikan di tutorial saya yang pertama, yakni tutorial Zoom yang pertama, yang linknya ada di bagian atas video ini. Langkah selanjutnya kita menuju ke bagian sisi kiri. Di sini aplikasi saya semua sudah berbahasa Indonesia. Tentu nanti silahkan disesuaikan yang masih dalam bahasa Inggris. Kita menuju ke bagian setting atau pengaturan seperti yang saya tunjukkan ini. Kita klik. Kemudian pada bagian ini masih tertulis tadi dalam bahasa Inggris, sekarang berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita langsung saja cari breakout rooms. Kita scroll ke bawah. Tentu akan menyita waktu. Dan tolong diingat, saya ini dalam bahasa Indonesia. Bagi yang sudah dalam berbahasa Indonesia, maka yang dicari bukan breakout rooms, tapi tentu dalam bahasa Indonesianya, yakni ruang istirahat. Untuk mempercepat supaya kita tidak mencari karena di sini terlalu banyak item, kita menghemat waktu. Kita klik Ctrl V, kemudian tuliskan ruang istirahat. Nah, ini sudah ada yang saya ketik sebelumnya. Kita enter. Kalau begitu kita ulangi. Kita tulis ruang istirahat. Kita enter. Oke, kayaknya nggak berfungsi. Terpaksa kita manual. Kita cari saja. Letaknya itu ada di bagian dekat dengan report atau laporan peserta Zoom di
pengaturan advance-nya atau lanjutannya. Jadi pada bagian ini, jika sudah masuk di meeting atau pertemuan, silahkan langsung klik bagian advance meetingnya, diklik saja supaya menghemat waktu. Nah, di sini sudah muncul ruang istirahat. Ini dibaca, izinkan tuan rumah membagi peserta rapat menjadi ruangan terpisah yang lebih kecil. Dalam bahasa Inggrisnya breakout rooms. Kita aktifkan, ini dalam kondisi tidak aktif, masih warna abu-abu, kita klik. Jangan lupa pada bagian bawah ini, kotak centang ini, kita centang. Allow host to assign participant to breakout rooms, kemudian kita klik save. Oke, pengaturan Anda telah diperbaharui dan aplikasi tambahan atau fitur tambahan breakout rooms itu sudah diaktifkan. Langsung saja kita buka aplikasi Zoom desktop kita. Kita buat meeting dan kita akan simulasi mengundang peserta rapat dan membagi mereka dengan menggunakan fitur breakout rooms. Oke, saya sudah membuat meeting online tentu dengan menggunakan aplikasi Zoom desktop, dan saya sudah mengundang dua peserta. Peserta yang pertama atas nama Ahmad Altaf, peserta yang kedua atas nama Ahmad Wildan. Ketika kita sudah mengaktifkan fitur breakout rooms tadi, dan jangan lupa di save, maka pada bagian aplikasi Zoom kita akan muncul fitur tersebut seperti yang saya tunjukkan pada saat ini. Tentu yang bisa memfungsikan breakout rooms ini hanya yang berstatus sebagai host. Jika kita lihat pesertanya, di sini bisa dicek hanya saya yang berstatus sebagai host. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara memfungsikan breakout rooms ini. Untuk memfungsikannya tentu seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Contoh misalnya sudah ada pembukaan, kemudian sudah ada pemaparan materi, sekarang akan masuk di diskusi kelompok. Kita akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Langsung saja kita klik pada bagian breakout rooms. Kemudian akan muncul dialog box. Ini terkait pengaturan breakout rooms yang akan kita buat. Pada bagian atas ini kita diminta memilih. Kita akan membagi peserta ini ke dalam berapa rooms atau berapa kelompok. Karena peserta saya hanya dua saja, tentu pilihan terbesar yang saya bisa pilih hanya dua kelompok atau dua rooms. Pada bagian bawah ini ada pilihan apakah kita ingin menempatkan atau membagi peserta tersebut secara automatically atau secara manual. Jika kita memilih automatically, maka sistem akan merandom peserta tersebut dan akan dikelompokkan secara otomatis. Jika kita memilih manual, maka nanti kita akan mengelompokkan peserta itu secara manual, tentu satu persatu. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya sangat sarankan kita memilih automatically, karena nanti juga akan bisa kita ganti peserta rapat tersebut atau bisa kita tukar. Jadi untuk mempercepat silahkan pilih automatically dulu. Kemudian pada bagian bawah ini ada jumlah peserta tiap rooms. Karena peserta saya hanya 2 orang, saya bagi ke dalam 2 kelompok. Tentu tiap kelompok hanya berisi 1 orang. Jika saya misalnya memilih 1, maka jumlah pesertanya 2. Oke, kita memilih 2. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan settingan awal pada dialog box ini, kita klik create rooms. Kita klik, maka akan muncul breakout rooms. Di room 1 isinya Ahmad Wildan, di rooms 2 isinya Ahmad Altaf. Jika kita ingin memindahkan peserta ini, misalnya kita ingin memindahkan Ahmad Wildan ke rooms 2, silahkan klik pada bagian move to yang saya tunjukkan ini, diklik, maka muncul pilihan ke rooms berapa akan kita pindahkan. Karena hanya 2 rooms, tentu yang muncul di sini hanya breakout rooms 2. Jika kita klik ini, maka dia akan berpindah. Tentu kita mengembalikan lagi. Tadi yang di atas Ahmad Altaf ya. Kita kembalikan dulu. Ada juga cara ketika kita ingin menukar mereka. Ini untuk menukar ada pilihan exchange. Sisa kita klik. Nah, di sini sudah muncul di breakout 2 Ahmad Wildan. Kalau nanti ada rooms 3, ada juga namanya, itu langsung kita exchange, langsung tukar saja.
tidak perlu dipilih satu turun bawah, kemudian kita ambil lagi peserta satu kita bawa naik. Ini tidak perlu karena sudah ada fitur exchange. Kemudian pada bagian bawah ini ada item option yang tentunya harus dipahami bersama dan harus kita setting sebelumnya. Kita buka, kita klik. Di sini ada opsi yang pertama, yakni move all participant into breakout rooms automatically. Artinya apakah kita mengizinkan partisipan kita itu masuk ke breakout rooms yang sudah kita buat secara otomatis. Jika kita mencentang, maka setelah kita membuat breakout rooms, maka mereka secara otomatis akan masuk semua ke rooms yang sudah kita buat. Namun jika kita mengancentang, maka nanti akan ada notifikasi yang terkirim ke aplikasi Zoom mereka untuk bisa join ke rooms yang sudah kita buat. Maka tentunya hematnya dan lebih baiknya itu kita mencentang pada bagian kotak ini, agar setelah kita membuat breakout rooms, maka peserta secara otomatis langsung bisa masuk dan berpindah. Kemudian pilihan yang kedua, apakah kita mengizinkan peserta ini kembali ke sesi utama kapan saja? Jelas, ini harus kita centang. Kemudian pada bagian ini ada tulisan breakout rooms close automatically after. Ini adalah batas waktu yang kita berikan untuk diskusi kelompok. Bahasa sederhananya seperti itu. Misalnya kita beri waktu mereka 30 menit. Nah, ini kita centang juga karena kita akan menggunakan pada bagian bawah, bagian notif me, ini juga kita centang. Dan bagian countdown after closing breakout rooms, artinya setelah waktu selesai 30 menit itu akan ada hitungan mundur yang muncul di layar mereka. Ini silahkan kita pilih apakah 60 second atau hanya 10 second saja atau 10 detik. Baiknya pengaturannya kita lakukan seperti ini. Setelah kita memilih option ini, kita tutup dengan cara mengklik pada bagian luar. Item lainnya yang ada pada dialog box ini adalah add rooms. Jadi host ini bisa menambah ruangan. Misalnya ketika kita sudah membuat breakout rooms, ternyata pesertanya tiap ruangan masih terlalu besar, atau justru ada peserta tambahan, maka sisa klik add rooms, maka akan ada rooms ketiga. Jika kita ingin mendelete, silahkan di delete pada bagian yang saya tunjukkan ini. Dan breakout rooms yang sudah kita buat itu bisa kita rename dengan kemauan kita atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sisa klik pada bagian rename ini, maka sudah bisa kita ubah. Oke, setelah semua sudah kita setting, optionnya juga sudah kita setting. Langkah selanjutnya kita akan membuka breakout rooms yang sudah kita buat agar peserta ini bisa masuk ke rooms yang sudah kita buat. Terlebih dahulu ini tadi ada breakout rooms 3, kita delete saja karena tidak ada pesertanya. Selanjutnya untuk membuka breakout rooms ini, klik pada bagian open all rooms. Kita klik. Kita tunggu. Oke, Ahmad Wildan sudah bergabung. Yang menandakan dia bergabung di sini ada bintik hijau, titik hijau yang bisa kita lihat. Kita tunggu Ahmad Wildan. Mohon maaf, kita tunggu Ahmad Altaf. Baik, Ahmad Altaf sudah bergabung. Tandanya sudah berbintik hijau juga. Apa saja yang bisa kita lakukan selaku host ketika diskusi ini sudah berlangsung? Yang pertama, kita masih bisa memindahkan peserta karena di sini masih ada fitur move to yang bisa kita lihat bersama. Jadi kita masih bisa memindahkan dia ke kelompok-kelompok yang kita tentukan. Itu yang pertama, kita masih bisa memindahkan secara manual. Apalagi yang bisa dilakukan oleh host? Host bisa mengecek tiap-tiap rooms atau kelompok-kelompok diskusi yang sudah dibentuk. Caranya sisa mengklik kata join ini. Kemudian di sini tentu di room 1 kita klik yes. Kita akan masuk ke room 1, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk di room 1 yang tadi isinya adalah Ahmad Altaf.
Di sini kita juga bisa berpartisipasi aktif atau menyampaikan beberapa hal ke mereka. Ini adalah isi dari room 1 ketika kita join. Tampilannya seperti ini. Jika kita ingin meninggalkan ruangan ini, silahkan klik leave. Kemudian untuk pilihannya hati-hati untuk memilih karena di sini ada 3 opsi. Ada leave breakout rooms, ada leave meeting, ada end meeting for all. Jadi yang dipilih tentu leave breakout. Jadi rooms inilah yang ingin saya tinggalkan. Saya klik leave breakout tadi. Kita tunggu, kita akan kembali ke main season atau main room kita, main utamanya. Oke, sekarang kita sudah kembali. Jadi ini hanya peringatan saja karena audio dari Zoom saya itu saya nonaktifkan. Oke, ini dia. Kita sudah kembali ke ruangan utama. Untuk misalnya jika kita ingin masuk lagi ke rooms berikutnya atau rooms kedua, silakan klik breakout rooms ini. Di sini silakan klik join. Cukup satu saja yang saya contohkan karena untuk masuk ke rooms yang lain caranya sama. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan sebagai host, kita bisa mengirim message atau pesan message ini ke semua rooms. Misalnya halo, atau ditulis diskusinya yang serius ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita broadcast maka akan terkirim ke semua rooms atau semua kelompok-kelompok yang sudah kita buat. Jadi saya ulangi apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh host ketika breakout ini sudah berjalan. Yang pertama tentu kita masih bisa memindahkan peserta secara manual dengan mengklik tombol move ini. Kita pindahkan. Yang kedua kita bisa mengecek rooms-rooms yang sudah sedang berjalan atau melakukan diskusi dengan mengklik kata join ini. Kemudian yang ketiga kita bisa mengirim pesan ke semua rooms yang sedang berjalan atau breakout rooms yang sedang berlangsung diskusi. Kita bisa mengirimkan pesan ke mereka. Setelah breakout room ini selesai atau diskusi kelompok ini selesai, maka tentunya kita bisa mengklik close all rooms sebagai host, atau tentu akan tertutup secara otomatis ketika waktu yang sudah kita buat selaku host itu berakhir. Namun jika rapatnya lebih awal berakhirnya, silahkan klik close all rooms, maka secara otomatis mereka akan kembali ke main room atau ruang utama. Untuk mempraktekkan kita klik close all rooms. Kita akan lihat peserta ini nantinya semua akan kembali. Ini countdown yang sudah kita buat 10 detik. 3, 2, 1. Oke, berakhir. Kita tunggu. Kita tutup ini. Oke, sekarang mereka semua sudah kembali. Ahmad Altaf dan Ahmad Wildan sudah kembali ke main rooms atau ruangan utama. Silahkan dilanjutkan. Dilakukan penutupan, maka meeting online kita yang di dalamnya ada sesi diskusi itu bisa berjalan dengan lancar. Tentu dengan memanfaatkan fitur breakout rooms ini. Demikian tutorial saya terkait bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan fitur breakout rooms di aplikasi Zoom. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.